Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Hari ini kita kedatangan lagi narasumber tetap kita, Bapak Tony. Selamat pagi Pak Tony. Salam hebat luar biasa. Nah, kita sekarang balik lagi dengan Pak Tony. Hari ini Pak, kita pengen bahas lagi tentang dunia finansial Pak. Iya Pak. Yang sekarang lagi hits, ya anak-anak muda seluruh Indonesia ini heboh dengan tanaman, nggak tahu tanaman apa itu ya, namanya janda bolong Pak. Anda seperti lihat di kolom di thumbnail, janda bolong ini katanya 1 lembar bisa 15 juta. Ini apa-apaan ini Pak ya? Fenomena apa ini ya Pak ya? Yang membuat menarik apa itu Pak? Namanya atau tanamannya? Nah, kita akan bahas dengan lebih seru setelah lewat yang satu ini. Oke Pak Tony, kita mau bahas kembali masalah janda bolong. Katanya satu pot harganya sampai hampir 200 juta. Ini apa-apaan ini Pak? Ini sebenarnya fenomena apa sih Pak? Sebenarnya kalau kita paham, kan ini bukan pertama kali heboh-hebohan seperti ini di Indonesia Pak. Sering Pak, sering. Sering ya? Nah, kenapa kok banyak orang tuh masih percaya dan lihat hype-nya itu, menurut Pak Tony itu siklus apa Pak? Gitu Pak? Ya, jadi biasanya itu di setiap kondisi-kondisi tertentu. Ya. Itu ada yang namanya orang-orang yang suka menggoreng sesuatu Pak. Goreng sesuatu. Jadi banyak orang berpikir bahwa harga yang volatile itu biasanya hanya saham yang digoreng. Oke. Makanya dikenal namanya saham gorengan. Saham gitu. gorengan. Nah, kenapa disebut gorengan? Karena sesuatu yang digoreng itu enak nggak Pak? Iya. Iya. Apalagi orang Indonesia Pak, suka gorengan. Sukanya gorengan. Iya. Makanya banyak yang jual gorengan kan di pinggir jalan kan. Betul. Kenapa kok mereka suka beli? Karena enak. Karena enak. Mulai dari keripik digoreng, Betul. ya kan. Singkong digoreng, gitu. Ketela digoreng, Tahu goreng, pisang tempe goreng, pisang ya. goreng, gitu. Ya. Sampai ikan goreng juga. Ikan Pak. goreng. Nah, tapi yang namanya gorengan itu nikmat. Tapi kolesterolnya tinggi Pak. Oke. Nah, dan kalau kolesterolnya tinggi Pak, katanya bisa stroke. Ya. Nah, itulah yang membuat kenapa sesuatu yang rasanya enak, termasuk saham, dikatakan yang enak itu yang gorengan. Ya, gitu ya, kan. ya. Jadi pada saat dia harganya naik, itu katanya digoreng Pak. Iya. Nah, demikian juga sebetulnya gorengan ini nggak hanya di saham Pak. Emas juga digoreng Pak. Tahun 2008 Ya. saat krisis Amerika itu kan emas digoreng Pak. Dari harga cuman sekitar 500-an digoreng sampai 2000 kan. Iya. Nah, tukang gorengnya siapa? Terakhir baru diketahui tukang gorengnya adalah George Soros. Iya kan. Nah, dia baru ngaku setelah harganya turun. Iya kan. Nah, orang baru tahu kalau George Soros yang goreng. Iya. Gitu kan. Nah, bahkan rupiah pun dulu kan waktu pecah di 98 itu juga katanya yang goreng juga George Soros kan. Makanya dari rupiah dari kurs kurang hampir 2000-an sampai ke 16.000. 2000-an sampai 16.000 itu digoreng sampai akhirnya kembali turun ke sempat 8.000 Pak ya. Iya. Nah, jadi banyak hal yang digoreng Pak. Termasuk kalau pas saham nggak digoreng, emas nggak digoreng, ada aja ya Pak yang digoreng. Contohnya Dulu, kayak tanaman ini ya. Iya, tulip. Pertama kali itu yang tanaman yang digoreng itu tulip Pak. Tulip. Wah, itu harganya. Tahun berapa itu Pak? Oh, zaman tahun masih 1900-an Pak. Oh. Itu digoreng naik juga. Nah, sampai kemudian Kalau tanaman harganya ini turun. harganya berapa ini? Ini jandanya nggak bolong ini. terus. Nanti dilobangin pakai itu Pak. Pelong-pelongan. Iya. Gimana? Nah, terus kemudian kalau yang dalam waktu terakhir ini dulu kan sempat ada yang namanya itu Euphorbia. Ya. Sempat ingat ya. Nah, terus kemudian Anthurium. Anthurium itu berarti kayak gelombang cinta, Pak. Nah, gelombang cinta. Gelombang itu cinta ya. Harganya kan gila, Pak. Wah, itu sampai saya koleksi di rumah loh, Pak. Iya. Saya ikut-ikutan koleksi ini, saya pikir ini tanaman apa ini ya? Iya. Bisa bikin banyak cinta atau apa gitu ya? Betul. Saya beli waktu itu sudah harganya turun, Pak. Betul. Saya pikir wah ini mumpung murah, siapa tahu saya bisa pun juga naik punya.
Kita sempat termakan berita dan media ya. Iya. Akhirnya Nah, dulu tuh harganya gelombang cinta ya mirip-mirip dengan sekarang janda bolong ini, sampai ratusan juta juga. Gitu. Iya, saya tahu. Nah, di samping itu ada juga yang digoreng apa? Batu ake. Batu ake. Betul. Yang terakhir ya. Yang agak terakhir ya. Itu agak- gara-gara ada krisis apa ya? Iya. Seneng-senengnya aja, Pak. Seneng-seneng. Seneng-senengnya mereka Sehingga aja. tiba-tiba orang koleksi batu ake sampai Ya. harganya lebih mahal daripada apa gitu ya. Iya, ceritanya. bisa batu ake harganya lebih mahal dari Ferrari, Pak. Padahal itu tidak ada standar nasional, standar internasionalnya. Untuk yang tertentu katanya ada, katanya. Iya. Cuman ya sekarang sudah turun. Kalau batu yang harganya emang bener-bener Kalau bagus, berlian kan ada ya ini. berlian. Ada standar internasionalnya seperti Ya. 4C contohnya gitu ya. Atau Nah, dari itu- GIA atau apa gitu ya. Itu yang awet, Pak. Itu yang nggak digoreng. Iya, itu yang nggak digoreng. Ya walaupun kadang-kadang bisa digoreng, Pak. Tapi- Kalau harganya sudah melompat-melompat gitu. Melompat-lompat, tapi artinya dia akan masuk ke angka kestabilan lagi. Betul. Seperti kayak emas gitu ya. Oh. Kemudian ikan-ikanan. Oh ya. Nah, itu juga dulu digoreng. Ikan apa tuh? lohan, Oh lohan. arwana. Iya. Iya. Jadi banyak juga. Jadi sebetulnya penggoreng itu hanya memanfaatkan sebuah story yang mana mereka trial. Nah, trial dimakan nggak nih sama market? Oke. Nah, begitu market makan dan Dimakan. banyak yang itu, nah disitulah terjadi. Banyak orang mengail di air yang keruh ya. Oh, Nah, jadi banyak orang akhirnya beli, terus Ya. harganya ambles, ya, dimakanlah di situ. betul. Nah, koi kan juga Koi ya. juga ya. Nah, kalau menurut saya, ya kalau kita koleksi Ya. seperti ya Tanaman, tanaman segala ya. macam, yang mana biasanya hancurnya selalu setelah banyak orang mengembangbiakkan. Oh. Nah, itu harganya akan jatuh. Karena dia pikir ini harganya naik, Iya. akhirnya dia tanam kembangbiakan, harapannya Kalau semua orang mengerjakan. mengembangbiakan, akibatnya apa, Pak? Ya Akhirnya barangnya nggak langka oversupply lagi, kan? Oversupply, nggak Iya. langka lagi. Iya. Nah, ini kan semuanya hanya permainan demand and supply, betul. Demand and supply. Nah, makanya kalau yang seperti itu, begitu supply-nya banyak, harga jatuh sudah nggak ada lagi. Harganya sudah nggak berharga lagi jadinya. Iya. Kayak gelombang cinta itu ternyata Menarik, ini menarik. Jadi gini Pak, kenapa sih kok orang Indonesia, apalagi kita itu negara berkembang ya, Ya, bicara soal negara berkembang itu kok mudah banget Pak ya. Bicara soal tanaman yang sorry to say, itu kan harganya itu sebetulnya, aduh bedanya apa sih sama tanaman yang lain gitu. Kayak zaman dulu mungkin bonsai ya Pak ya, juga termasuk ya. ya, Bonsai itu kan juga tinggi ya, tapi iya, betul kan ya. Nah itu kok akhirnya Pak, mereka itu sampai mau-maunya gitu loh. Padahal itu kalau bicara standar internasional nggak ada harganya gitu. Kalau kita jual ke luar negeri aja itu nggak ada harganya. Tapi Ya. kok Indonesia itu kok mudah banget. Itu kenapa sih Pak? Level pendidikannya kah? Atau menurut Pak Tony pengalamannya bagaimana? saat ini banyak orang kalau saya mengatakan teorinya itu kan di Indonesia itu ada teori angon bebek ya, Pak ya. Apa itu angon bebek Pak? Angon bebek itu dalam bahasa Jawa kan bagaimana menggiring Heeh. bebek itu angsa ya. Iya. Nah, angsa atau bebek tahu ya. Biasanya bebek goreng gitu loh. Saya yang paling suka bebek goreng. Pak. Oke. Itu enak gitu loh. Apalagi digoreng lagi. Nah, bebek goreng. Iya, Wah, iya. enak itu, Pak. Kolesterol tinggi tuh. Iya. Asam urat juga tinggi. Asam urat tinggi. Ya. Tapi karena itu enak, Pak. Nah, makanya barang-barang yang digoreng itu selalu enak. Jadi teori Pada awalnya. Kenapa? Ya karena harganya naik kan, Pak. Iya. Nah, demikian juga kalau kolesterol naik, asam urat naik. Nah, setelah naik baru tidak enak, Pak, kalau kolesterol sama asam urat. Iya. Nah, teori angon bebek itu gimana itu? Nah, biasanya ya banyak market maker. Market maker tuh ya kalau di Indonesia dikatakan bandar. Bandar ini bisa bandar apapun ya, termasuk bunga ini kan ada bandarnya. Iya. Batu akik juga ada bandarnya. Iya, betul. Ikan juga ada bandarnya. Betul. Nah, bagaimana bandar ini membuat sebuah story yang mana cerita ini membuat banyak orang yang kemudian menjadi seperti tertarik. Story itu betul-betul mereka percayain gitu loh.
Ya. Nah, sehingga akhirnya semua orang mempercayai hal itu, semua orang membeli, semua orang menernakkan, semua orang menanam. Berharap apa? Apakah senang dengan tanamannya? Enggak. Apakah senang dengan ikannya? Enggak. Berharap cuan, Pak. Berharap cuannya. Iya. Nah, tapi pada saat banyak banget orang yang cari cuan di sana, oversupply, Pak. Harga habis, Pak. Termasuk itu di menabung saham. Betul. Makanya jadi, guys. Lombok, Pak. Lombok juga sama. Lombok kalau lagi tertentu langka, cabai, digoreng kan harganya, 1 kilo harganya bisa sampai 100.000 lebih. Sampai memicu inflasi loh, Pak. Betul. Sampai memicu inflasi loh. Dulu zaman dulu saat orang boleh nimbun, beras pun kan juga digoreng, Pak. Iya. Nah, maka dari itu sebetulnya kalau gorengan-gorengan yang modelnya itu bisa dikembangbiakkan, ya harusnya kita memahami hal itu dan jangan terlena dengan hal itu, Pak. Ya, apalagi itu sudah nggak langka lagi ya, Pak. Kalau sudah bisa dikembangbiakkan, diternakan, nggak mungkin langka. Nggak mungkin langka. Nah, tapi kalau seperti saham, itu kan jumlahnya terbatas. Ya, sudah di IPO kan seberapa ya segitu. Iya. Nah, baru kemudian bisa aja terjadi penambahan kalau ada yang namanya right issue. Ya, tapi itu pun kan ditentukan, sudah ada istilahnya OJK. Iya. Dan berusaha efek. Iya. Yang mana men-screening. Bukan setiap perusahaan itu bisa right issue seenak perutnya sendiri gitu kan. Betul. Nah, tapi kalau kita menternakkan atau mengembangbiakkan tanaman, itu kan semua orang bisa mau melakukan apapun bisa. Nah itu loh guys ya. Jadi kenapa yang selalu diajarkan di channel Success Before 30, kita menabung itu investasi cuma di 3 instrumen, menabung saham, properti, sama logam mulia. Kami nggak pernah mengajarkan menabung janda bolong gitu loh. Apalagi menabung ake, itu nggak pernah. Makanya Anda ini jangan mudah. Ini tadi Pak Tony udah jelaskan mengapa itu tren gorengan itu karena bisa dikembangbiakkan. Itu catat guys di bawah. Oleh sebab itu, kalau Anda tidak mau uang Anda hilang dan melayang, sebenarnya itu nggak ada bedanya sama money game ya Pak ya. Ya memang aslinya money game, Pak. Jadi itu money game ya Pak. Aslinya adalah money games. Iya. Money games yang ada produknya, Pak. Ada produknya berupa tanaman, ikan. Iya kan, termasuk yang tadi, nah apalagi kalau money games kan selama ini produknya itu cuman kedoknya. Kalau ini berkedok tanaman gitu loh ceritanya ya. Padahal itu sebenarnya cuman market maker dan sebagainya. Ini menarik sekali guys. Jadi artinya perbincangan kita pada kesempatan kali ini sama Pak Tony, saya bicara banyak masalah konsep investasi dan menabung saham. Nah, jangan lupa Anda kunjungi link kami di bawah ini ya. Kami ada webinar gratis untuk Anda. Saya juga bahas banyak bersama dengan Pak Tony. Kami akan membahas banyak tentang edukasi pelatihan menabung saham. Ya, disitulah konsep investasi yang benar. Jangan sia-siakan uang yang Anda kerja dari gaji Anda. Mungkin Anda udah kerja tahunan bahkan puluhan tahun, habis gara-gara janda bolong. Betul. Iya kan, habis gara-gara batu ake. Betul. Habis gara-gara ikan koi, ikan lohan dan sebagainya. Ya, jangan sampai seperti itu guys. Nah, oleh sebab itu saya bersama Pak Tony kali ini ingin mengajak Anda untuk menonton webinar kami. Link sudah kami sediakan di bawah sekarang. Jangan lupa segera kunjungi, di situ banyak kelas edukasi yang sangat bermanfaat untuk Anda. Terima kasih. Kita tutup sesi kali ini dengan salam hebat luar biasa.